Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Imelda akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang angina pectoris. Angina pectoris adalah suatu sindrom klinis di mana pasien mendapat serangan sakit dada yang khas, yaitu seperti ditekan dan terasa berat di dada, seringkali menjalar ke sebelah lengan kiri. Klasifikasi angina pectoris ada 3. Yang pertama yaitu angina pectoris stabil atau juga disebut dengan angina klasik. Terjadi jika arteri koroner tidak dapat berdilatasi untuk meningkatkan aliran sewaktu kebutuhan oksigen meningkat. Kedua, angina pectoris tidak stabil. Angina ini biasanya menyertai peningkatan beban kerja jantung. Biasanya dijumpai pada individu yang perburukan penyakit jantung arteri koroner. Ketiga, angina paharian terjadi karena spasme arteri koronia berhubungan dengan risiko tinggi terjadinya infak. Etiologi angina pectoris disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor penyebab yaitu suplai oksigen ke miokard berkurang yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor pembuluh darah, aterosklerosis, spasme, dan arteritis. Yang kedua yaitu peningkatan curah jantung dapat disebabkan oleh aktivitas seperti emosi, makan terlalu banyak, dan ketiga peningkatan kebutuhan oksigen miokard dapat disebabkan oleh kerusakan miokard. Yang kedua yaitu faktor predisposisi seperti merokok, penderita hipertensi, obesitas, kurang aktivitas, diabetes meletus, dan pemakaian kontrasepsi oral, dan tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan yang ketiga yaitu faktor pencetus serangan seperti emosi atau berbagai keadaan yang menyebabkan emosi sehingga frekuensi jantung meningkat. Patofisiologi angina pectoris. Angina pectoris didasarkan pada ketidakadekuatan suplai oksigen ke sel-sel miokardium yang diakibatkan karena kekuatan arteri dan penyempitan lumen ke arteri koroner atau aterosklerosis koroner. Sewaktu beban jantung suatu jaringan meningkat, maka kebutuhan oksigen juga meningkat. Pada kondisi inilah arteri koroner berdilatasi dan mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen ke jantung. Apabila arteri koroner mengalami kekakuan atau menyempit akibat aterosklerosis dan tidak dapat berdilatasi, sebagai respon kekurangan suplai oksigen ke miokardium, berkurangnya kadar oksigen sehingga miokardium mengubah metabolisme yang bersifat aerobik menjadi anaerobik. Metabolisme anaerobik akan memiliki hasil akhir yaitu berupa asam laktat yang akan mengurangi pH sel dan menimbulkan nyeri. Pathway angina pectoris dari etiologi yaitu dari beberapa faktor, ada faktor penyebab, faktor predisposisi, dan faktor yang memperberat, sehingga terjadinya penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke miokard menjadi berkurang. Selanjutnya ketidakseimbangan suplai oksigen ke jantung, terjadilah iskemia miokard, lalu timbul angina pectoris. Setelah itu kekurangan oksigen pada jantung menimbulkan iskemia otot dan terjadinya metabolisme anaerob. Selanjutnya terjadinya peningkatan asam, lalu kontraksi miokardium menurun dan fungsi ventrikel terganggu, sehingga perubahan hemodinamika dan nadi meningkat, timbul masalah keperawatan, penurunan curah jantung. Pada iskemia otot
kemudian terjadinya pembentukan asam laktat oleh miokardium yang diikuti oleh pH menurun, sehingga terjadinya hipoksia. Lalu menurunnya fungsi ventrikel kiri yang dapat mengurangi curah jantung, dan berkurangnya daya kontraksi dan gangguan gerakan pada jantung, sehingga meningkatnya tekanan ventrikel kiri dan paru-paru kiri. Akibatnya, darah dan denyut jantung meningkat, ada respon nyeri, yaitu nyeri pada dada, timbul masalah keperawatan, nyeri akut. Tekanan darah dan denyut jantung meningkat, ada respon nyeri, merasa takut dan merasa cemas, sehingga timbul masalah keperawatan, ansietas. Respon nyeri, pasien kurang pajanan dengan informasi penyakit, pasien tidak mengetahui tentang penyakit, timbul masalah keperawatan, defisien pengetahuan. Manifestasi klinis angina pectoris. 1. Nyeri hebat di atas dada, terkadang menyebar ke bahu, lengan, leher, rahang, dan punggung. Yang kedua yaitu dispepsia, seringkali menjadi keluhan utama, merasakan nyeri pada lengan kiri. Yang ketiga yaitu klien nampak pucat, merasa seperti ingin pingsan, atau dyspnea, nyeri sering berhenti dalam waktu kurang dari 5 menit. Penata laksanaan angina pectoris. Yang pertama, terapi farmakologis, nitrat dan nitrit, nitrogliserin, antagonis kalsium, penyekat beta adrenergik. Yang kedua yaitu penata laksanaan secara non-farmakologis. Apabila pasien perokok, maka harus berhenti merokok, karena merokok dapat mengakibatkan takikardi dan naiknya tekanan darah, sehingga memaksa jantung bekerja keras. Selanjutnya itu pada pasien obesitas harus menurunkan berat badan untuk mengurangi stres, karena mengurangi stres ini untuk menurunkan kadar adrenalin yang menimbulkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Dan pada pasien diabetes meletus yaitu melakukan pengontrolan gula darah. Komplikasi dari angina pectoris, yang pertama dapat menyebabkan aritmia, terus gagal jantung, dan sistol prematur ventricle. Pemeriksaan penunjang angina pectoris bisa dengan memeriksakan laboratorium dengan hasil CPK, SGOT, dan LDH. Yang kedua dengan EKG, setelah itu foto ronsen dada. Konsep asuhan keperawatan secara teoritisnya dilakukan pengkajian seperti nama lengkap dan identitas, selanjutnya tentang aktivitas atau istirahat seperti tanda gejala pola hidup, kelelahan, nyeri dada apabila sedang bekerja, terus itu sirkulasi, makanan atau cairan, nyeri atau ketidaknyamanan, integritas ego, dan pernapasannya. Adapun diagnosa secara teoritisnya dan sistem pernapasannya. Adapun diagnosa keperawatannya secara teoritis. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi atau irama jantung. Ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman status terkini. Yang keempat, defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya sumber informasi. Demikianlah laporan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.